Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again for Bitcoin update. Sekarang tanggal 6 lewat 6 ya, tepatnya di hari Senin karena saya bikin videonya sudah lewat jam 12 malam, dan kita akan coba melakukan analisa terkait dengan price action pada Bitcoin terutama menjelang closing pada time frame weekly. So langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya untuk mempercepat konten video ini. Pertama teman-teman, saya pengen remind lagi tentang analisis yang terakhir di mana posisi Bitcoin for the first time ini dia berhasil close di bawah area $31.000 ya, setelah terakhir itu sempat ngetes ke kisaran range itu di kisaran 4 Januari dan juga pernah di kisaran pertengahan Juni tahun 2021 atau Juni-Juli 2021. Tapi kalau kita lihat posisi closing pada kisaran dua tanggal tersebut yang tadi saya sebutkan, itu keduanya mampu bertahan di atas area 31.000 secara close price. Nah saat ini kalau kita perhatikan posisi Bitcoin itu berhasil close di bawah 31.000 setelah dua candle mengalami penurunan signifikan. Sekarang candle ketiganya itu cenderung seperti proses retest terhadap resistance line di kisaran $31.700. Jadi saat ini saya memberikan penilaian bahwa kisaran level $31.700 itu merupakan major resistance terutama di time frame weekly. Kita bisa mampu close di atas itu aja, belum tentu kita bisa kembali bullish. Akan tetapi relief rally atau kita bisa bilang semacam retracement untuk pullback atau rebound terlebih dahulu itu bisa jadi meningkat probabilitasnya. Tapi selama kita belum berhasil close di atas 31.700 pada time frame weekly, maka menurut saya kita masih akan besar potensinya untuk meneruskan penurunannya, dan seperti pembahasan kita terakhir, potential target itu adalah kisaran range $23.000 ya. Jangan lupa teman-teman untuk nonton video YouTube saya yang terakhir membahas tentang BTC drop rebound BTC drop rebound drop. Di situ kita akan teman-teman lebih tepatnya akan menemukan informasi terkait dengan bagaimana cara saya menentukan potensi area ini ya berdasarkan Fibonacci extension. Alright, next kita bakal bahas dari time frame daily-nya. Jadi untuk daily-nya sendiri kita akan coba highlight dari posisi sekarang ya. Sebenarnya kalau kita lihat seandainya proses penurunan Bitcoin lebih kurang seperti ini atau koreksinya hanya sekedar 3 wave saja, maka seperti yang kita sudah diskusikan sebelumnya, ada potensi setelah ini kita mendapati rejection ya untuk Bitcoin kembali meneruskan menuju potensi wave 5-nya dia. Kalau kita lihat ini sebetulnya sejalan dengan posisi pergerakan pada time frame weekly-nya. Jadi kalau saya boleh tambahkan istilahnya untuk si Elliott Wave Theory sendiri, lebih kurang ini adalah area yang saya pertimbangkan saat ini berpotensi menjadi target daripada pergerakan Bitcoin. Dan ini saya ubah dulu jadi warna kuning supaya kelihatan ya. Lebih kurang seperti ini guys. Wave 1, 2, and then wave 3 ya. Terus sekarang kita lagi potensi wave 4 menuju ke wave 5. Jadi memang sebetulnya kalau berdasarkan roadmap atau outlook pada time frame yang lebih besar terlihat demikian. So far memang ini kelihatannya kita sudah on track menuju ke wave 5 ya. Satu yang perlu diperhatikan adalah kalau misalkan Bitcoin di sini kembali ya di bawah trendline pada saat setelah dia breakout dari trendline yang kita bisa consider sebagai falling wedge pattern ini, tentu saja ini akan mengkonfirmasi skenario yang sama yang pernah terjadi pada kisaran Desember tahun 2021 ya. Seperti yang kita lihat sama-sama prosesnya di sini cenderung korektif membentuk semacam falling wedge, breakout and then testing Fibo 38,2%, lalu sempat tersideways sedikit sebelum akhirnya terreject dan akhirnya memutuskan untuk kembali meneruskan penurunannya, dan otomatis di sini menembus area falling wedge-nya lagi ya. Itu untuk time frame daily. Kita bisa lihat progresnya lebih kurang mirip dan hampir saja terjadi hal serupa. Jadi bagi saya teman-teman, kalau misalkan kita melihat Bitcoin tidak mampu menembus area $32.000, saya rasa bullish itu masih akan kesulitan untuk mendapatkan momentum kembali. Jadi saya pikir idealnya $32.000 akan menjadi major resistance untuk kita saat ini. Plus kalau kita lihat lagi didukung dengan exponential moving average 21, saya rasa konfirmasi untuk bearish masih under control. Itu bisa dikatakan
cukup dominan ya dibandingkan dengan bullish-nya. Apalagi mengingat kondisi The Fed ya akan meningkatkan suku bunga pada kisaran 16 Juni mendatang. Jadi ini adalah satu consideration kita yang cukup penting untuk kita lihat bagaimana kondisi market cryptocurrency. Setidaknya teman-teman, ini sisi positifnya ya. Kalau misalkan memang kita mendapati Bitcoin kembali turun, mungkin buat teman-teman yang portofolionya sudah dalam posisi memiliki koin, mungkin akan terlihat jadi tidak terlalu baik ya, atau terlihat sangat jelek. Kenapa? Karena minusnya akan bertambah, mungkin akan tambah besar dan lain sebagainya. Tapi saya cuma bisa bilang satu guys, kita harus hadapi kondisi dan situasi ini. Perhatikan ada yang namanya cycle of trading emotional cycle, which means kalau misalkan ya soon kita akan melihat posisi di mana kita akan benar-benar diuji, karena maximum of opportunity itu berada pada di bagian bawah ya, atau pada saat ketika semua orang secara psikologis itu sudah mulai panik ya. Di sini kalian bisa lihat ya, pada saat bull market everybody overconfidence, tapi pada saat bear market ya semua orang panik, semua orang ketakutan, ada yang despair itu artinya dia frustasi ya. Lalu pada saat dia rebound sedikit, hope, relief, optimism, dan kembali mengulangi proses atau cycle yang sama ya. Jadi penting untuk kita ketahui bahwa semakin rendah saat ini, semakin orang panik, semakin orang khawatir bahwa market benar-benar akan dibawa crash. Disitulah justru point of maximum financial opportunity. Jadi kita lihat di sini, kalau misalkan memang di sekeliling kita ini orang udah mulai panik, orang udah mulai berpikir bahwa kripto bakal crash dan lain sebagainya, ya kita bisa believe ya bahwa akan ada potensi market bisa rebound juga dalam kondisi yang sangat signifikan. Belum lagi kita lihat berdasarkan historical data sendiri, memang Bitcoin every time dia memasuki fase bear market itu bisa turun sampai 85%. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu tentang hal tersebut, bisa nonton video saya yang terakhir yang membahas tentang pergerakan Bitcoin berdasarkan historical data setelah adanya halving ya. Jadi kalian tinggal search aja nih di sini ya teman-teman ya, BTC historical data, mengulik potensi pergerakan ya based on BTC halving day. Jadi itu adalah satu informasi yang penting yang perlu kita siapkan dan kita perlu cari tahu juga, sehingga kita bisa mempersiapkan uang dengan amat baik dan tidak buru-buru pada saat kita melihat setiap kali market crypto itu terjadi dip. Jadi kita bisa punya consideration, oh kalau misalkan masih bisa turun lagi, oke lah, berarti kita lebih prefer persiapkan cash. Mungkin dengan kondisi saat ini, resesi ekonomi dan inflasi yang lumayan berlebihan, mungkin consideration idealnya adalah teman-teman bisa pegang dolar terlebih dahulu. Dan mungkin pertimbangannya bisa Binance USD atau BUSD atau USDC. Cuman teman-teman make sure kalian research dulu supaya kondisinya kalau amit-amit sampai kayak USD, kalian nggak boleh nyalain orang lain ya, karena itu berdasarkan research kalian sendiri juga ya. Kalau saya sih pribadi pegangnya BUSD karena exchange terbesar saat ini itu masih Binance, dan ya so far so good gitu. Oke? Nah next kita coba lihat lagi dari posisi hourly-nya. Ini sebenarnya diperuntukkan untuk para traders short term atau para traders yang suka scalping atau trading singkat. Kalau saat ini saya lihat sebenarnya posisi pada Bitcoin itu dia maintain di atas trend line-nya. Jadi kalau kita perhatikan ini areanya ya, ada trendline 1, trendline 2 ya, ada yang ketiga, dan kita masih bersentuhan dengan area tersebut. Plus kalau kita lihat lagi secara close up, ini saat ini ya sebetulnya sih tadi hampir saja dipatahkan trendline-nya, akan tetapi kita masih create higher low technically ya. Kita bisa lihat di sini kita masih create yang namanya higher low, which means ini masih valid ya. Dalam artian di sini kalau misalkan memang dia membentuk semacam ascending triangle pattern, ini masih valid, dan saat ini kita posisinya sudah break. Cuman seperti yang saya sampaikan, karena ini weekend, kita mungkin tidak melihat ini breakout dengan volume yang signifikan. Artinya big possibility ini hanyalah retail saja yang mencoba untuk mengaktifasi market, cuman tanpa adanya dukungan dari financial institutions atau hedge fund atau company-company dengan big fund, otomatis kita akan sulit melihatnya. Dan kalau misalkan memang terrebound, kita masih punya resistance yang cukup strong di kisaran 30.500, dan mungkin di area tersebut saya akan pertimbangkan untuk mencoba mencari entry point atau mencoba mencari opportunity dengan melakukan short. Alright, so I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching. I hope you guys enjoy your weekend, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. See you guys again. Cheers and bye bye.